Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di seluruh Nusantara dan luar negeri, sampai bertemu lagi dalam podcast Aliansi Rakyat Menggugat. Hari ini kita kumpul di sini dadakan karena ada beberapa hal yang perlu kita bahas, dan bagi kawan-kawan presidium lainnya sedang OTW karena mengingat waktu. Nah, kali ini saya bersama pengamat politik juga salah satu presidium ARM, Bang Muslim Arbi. Assalamualaikum, selamat sore. Dan temani juga sama Bu Epi dari Tanjung Priok. Ya, suaranya udah habis karena habis demo. Nah, ini ada Dimas nih, baru pulang dari Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore seluruh rakyat Indonesia dan fan berat ARM di seluruh dunia. How are you today? Nah, ada Bu Ita. Assalamualaikum. Selamat sore, sahabat ARM. Yes. Dimana saja. Nah, kemudian ada Bu Tita nih. Nah, area Surabaya iki. Selamat sore, arek-arek. Piye kabare? Ape. Ketemu lagi di ARM channel. Tunggu acara kita selanjutnya. Yes. Oke. Aliansi Rakyat Menggugat nanti akan turun aksi lagi di Kemenkes. Kemudian juga Kemenkumham. Kemenkumham Dalam persoalan itu. Persoalan masalah Buruh Cina, ya kan, tenaga kerja Cina, kemudian imigrasi Cina ke sini kan gitu. Ya, nah itu nanti di kewarganegaraan kan gitu dia. Nah, kemudian ada penjajahan Cina yang dirasakan sekarang ini. Nah, kan, termasuk daripada kebijakan karantina yang kemarin diresmikan, katanya kebijakan karantina 14 hari selama tahun 2022. Nah, sementara seperti kita tahu bahwa vaksin itu masa inkubasinya paling maksimal hanya 4 hari. 4 hari kok kenapa sampai 4 hari? Dan kemudian 10 hari ada tayangan kemarin karantina itu menjadi proyek pemerasan baru lagi aja. Nah, ini harus diperangi. Ini kasihan orang-orang datang dari luar negeri, apalagi para pekerja migran dari luar negeri. Sudah uangnya capek di sana, mereka pahlawan desi pisah, bukannya malah dikasih karpet merah, malah datang di sini diperas dengan alasan Bang Daeng, itu kemarin sempat viral di bandara ya Pak ya. Itu TKW dia tidur di emperan. Pak, rakyatmu itu bukan pengemis loh Pak. Perlakukan rakyat dengan manusiawi. Anda sudah melakukan pelanggaran HAM terhadap rakyat sendiri. Rakyat sudah capek-capek kerja di luar negeri untuk menghasilkan devisa negara, tapi diperlakukan seperti yang benar-benar tidak manusiawi. Itu apa? Mereka tidur dengan seadanya, padahal dia untuk berjuang untuk negeri ini dan keluarganya. Tapi Bapak lihat tenaga kerja asing, Bapak biarkan masuk di negeri ini dengan membawa penyakit, ya kan? Fasilitas pesawat itu kan dari dia, speedboat, pokoknya megah-megah, sampai di tempat kerja dikasih lagi apartemen yang layak, gaji yang tinggi. Benar. Sedangkan WP buruh kita nah, itu harus berjuang dulu baru naik. Baru itu baru ribut sama gubernur Jawa Barat, gubernur Banten, ya kan? Gubernur DKI juga. Kecuali itu Jogja, Jawa Timur, kan itu dia kita loh. Kalau saya gini ya, pesan kepada siapapun pejabat penguasa negeri ini, perlakukan rakyatmu dengan manusiawi ya kan, jangan ditindas, jangan diancam dan diintimidasi. Negara itu hadir untuk melindungi rakyat, bukan jadi ancaman buat rakyatnya, penindas. Jadi gini, negara dalam keadaan bahaya apabila aparatnya sudah mulai mengancam rakyat dan penguasanya sudah mulai menindas juga. Jadi negara dalam keadaan darurat dan dalam keadaan bahaya kalau jiwa rakyatnya sudah terancam oleh penguasa dan aparatnya sendiri. Negara tidak boleh mengancam rakyat atau mengintimidasi siapapun, termasuk ulama pun.
Ya. Jangan meributkan hal-hal yang kecil jadi melupakan permasalahan di negeri ini. Ya. Lihatlah kasus korupsi, ya kan, maling duit rakyat itu berapa triliun, BUMN rugi, ya kan, triliunan. Itu negara hadir buat siapa? Harusnya hadir buat rakyat, melindungi negeri ini dari garong-garong koruptor, dari para tangan-tangan oligarki ya. Dan stop jadi jongos negeri Cina. Jadilah negara yang berdaulat. Jangan pernah mau diperbudak oleh negeri Cina. NKRI harga mati. Jangan mau kedaulatan kita dijajah. Yes. Ya itu sekian dari saya. Mungkin Bunda Evi bisa tambahkan. Ini Bu Devi, masalah Iya. karantina tadi. Masalah karantina, iya. Jadi itu kemarin saya baca bahwa per tahun 2022 itu karantina untuk setiap warga negara setiap siapa saja yang masuk ke Indonesia dari luar negeri itu harus dikarantina selama 14 hari. Saya nggak ngerti 14 harinya itu buat apa. Setahu saya itu inkubasi virus itu cuma 4 hari. Terus yang 10 hari dia ngapain? Kita siksa lagi dia. Padahal tidak semua yang datang dari luar negeri itu adalah orang kaya yang habis liburan. Itu banyak juga kan sebagian juga itu adalah TKI dan TKW. Ya. Mereka itu ke luar negeri itu cari uang, bukan mau buang-buang uang, bukan diperlakukan secara tidak manusiawi di negaranya sendiri. Kebijakan itu Ya, kan. iya. Ini maksudnya gini loh, 14 hari. Kalau lu di hotel ya, 10 hari aja bisa habis 18 juta. Kalau 14 hari lu mau habis berapa gitu, mau berapa puluh juta lagi Ya. gitu. Nggak puas-puas hidupnya gitu loh. Terus-terusan rakyat tuh harus keluar uang terus gitu. Buat siapa sih gitu loh, nggak ngerti. Ya. 14 hari itu serang nggak ngerti itu buat apa. Ya. Terus gini juga, kemarin ada juga kritikan dari Bu Susi Pujiastuti terhadap Pak Luhut kalau nggak salah. Negeri ini bukan untuk menyenangkan penguasa dan pejabat. Ya. Karena kenapa? Ada diskriminasi di sini. Kalau pejabat diperlakukan dengan sebaik mungkin, Ya. kan Boleh karantina di rumah. Iya. Boleh karantina di rumah kalau pejabat. Bisa begitu. Jadi karantina di rumah ini jelas-jelas seolah-olah pejabat itu adalah warga negara kelas 1. Ya. Ini kan jelas-jelas diskriminasi yang bertentangan dengan Pancasila itu sendiri, kan itu masalahnya kan. Nah, jadi saya kira karantina itu seperti ini. Dikeluhkan oleh kawan saya di Bandung. Itu anaknya datang dari Jerman. Itu dia harus karantina 14 hari dan keluarkan 25 juta. Padahal itu anaknya bersama cucunya itu mau ketemu kakeknya di Bandung. Ya. Mau keluarganya di Bandung. Itu 15 hari dan bayar 25 juta, bayangin aja tuh. Ya. Itu bayangannya ya, itu. Dan ini kan berarti perampokan ini kan gitu loh, ya kan? Ini bukan warga asing. Warga asing nggak boleh. Iya. Apalagi warga negara sendiri kan begitu Iya. masalahnya kan itu. Kalau pejabat bisa Nah. apalagi ini karantina sendiri di rumah. Ya rakyat juga bisa Iya dong. bisa. Kenapa peraturan itu hanya untuk rakyat tidak untuk pejabat kan Iya. itu. Kemudian masalah korupsi tadi. Nah, ini kami ingatkan kepada saudara Firly Bahuri, ya kan? Itu yang kami demo kemarin itu minta supaya Luhut diusut, Eri diusut, Erlangga diusut dalam kasus Pandora Papers. Itu dan juga Ahok. Ya. Nah, belakangan ini kan di masalah kasus Ahok yang kemarin KPK yang lama juga itu tidak mengusut tuntas kasus Ya. Ahok itu. Ya. Jadi kami minta ini ditambah dengan saya sendiri melakukan investigasi di Jawa Barat. Salah satu kabupaten itu korupsi terbesar di sana, itu kabupaten ya. Bisa diusut di Kabupaten Bandung itu kan, bisa dikorupsi. Ya. Itu juga bagian dari tugas KPK untuk memberantas korupsi. Ya. Dan itu kan sudah ditulis berbagai media gitu. Nah, jadi ini kita jadi bingung ini Pak Firly ini bagaimana ini? Kan Ya. itu masalahnya. Harusnya kan ada keseriusan Iya. dalam hal penanganan Iya. kasus korupsi, laporan-laporan masyarakat, ya kan? Kalau sudah ada petunjuk dari gitu ya tugas Anda dong turun investigasi, mencari bukti-bukti, menindaklanjuti laporan tersebut karena rakyat juga tidak sembarangan juga membuat laporan ke KPK. kalau mereka memang pasti itu- punya data, Nah, punya ini kan fakta. dan Anda kan lebih punya fasilitas Iya, untuk penyidiknya dan melakukan sebagainya. penyadapan, melakukan penyelidikan. Anda lebih punya fasilitas lengkap dan bahkan dibiayai oleh negara. Kalau rakyat lagi yang disuruh, ya terus ngapain aja lu di situ? Nah, makanya kan kemarin kan kita sudah omongkan tentang misalnya anaknya presiden, Ya. si Kaisang beli Saham. saham
92 miliar. Itu KPK nggak bergeming. Ya. Ini apa? Kita nggak paham. Ya. Panggil, karena semua itu sama di depan hukum. Ya. Kan kita menganut negeri ini, kita menganut faham atau menganut prinsip equal before the law. Ya. Ya kan semua sama di mata hukum. Kan gitu dia. Di mata Tuhannya kita sama kecuali takwa, kan gitu dia. Ya. Lagi mata hukum, kan Iya, itu masalahnya kan. betul. Di mata Tuhannya kita sama Ya. kecuali takwa. Ya. Di mata hukum juga kita sama. Ya. Jadi kalau misalnya mau itu presiden, anaknya, menteri-menteri, periksa Ya. gitu loh. Kalau kemudian tidak terbukti, ya umumkan tidak terbukti. Tapi Ya. kalau belum sudah ada laporan, diberitakan, nggak ada periksa, ini apa-apa nih KPK ini kan itu masalahnya kan Jangan gitu loh. kita digantung. Iya, jangan digantung Lihat seperti ini. informasinya. Hilanglah harapan orang itu. Anda KPK lahir dari reformasi, ya kan? Kalau begini kan sama aja dengan menantang rakyat kan itu Iya. masalahnya kan itu. Nah sekarang ibu-ibu nih, silakan. Saya kan punya anak ya, Iya. sekolah, Ah. sudah vaksin Ah. karena diuber-uber sama Ya. RT RW dan pihak sekolah. Ah. Kalau nggak vaksin nggak bisa sekolah, Bu. Iya. Tatap muka soalnya sekarang di Ah. Jakarta. Yang harus berkod setiap masuk ada Peduli Lindungi ya, Peduli Lindungi. Itu usia 16 tahun ke atas. Itu diperbolehkan kemarin sama pemerintah. Sekarang 6 sampai 11 tahun SD, usia SD itu dia punya daya imun sendiri ya kan? Tinggi. Ya. Kekebalan tubuhnya bagus. Kekebalan tubuhnya bagus. Kenapa diopiak-opiak harus vaksin? Nah. Sedangkan uji klinis belum ada dari Ya, pemerintah. itu. Nah, padahal kemarin udah banyak yang meninggal tuh. Iya, Ada nah berapa itu kan tuh? berbagai Ada beberapa dari daerah. Bone, Punjab itu kan. Ya. dari Jombang, Nah, dari itu. mana lagi? Ada Ya kan? beberapa. Nah, ini kita minta pertanggungjawaban. Pertanggungjawabannya ke pemerintah. Ah. Yuk ibu-ibu yang punya anak Ah. usia 6 sampai 11 tahun, ayo kita bergerak. Yang Kita menolak ini. kompak. Ya, kita Jadi, menolak. kita menolak vaksin vaksin karena ini. uji Biarkan klinisnya genocide ini. Ya, ya itu. itu. Jadi jangan Mundur aja pemerintah nih. ya karena Udah sudah ngawur ya. kalau udah mati nggak ada yang mau tanggung Iya, jawab. siapa yang tanggung jawab? Itu. Itu iya Bang Daeng. Itu kan sebenarnya untuk saat ini ya data-data kematian COVID itu dihapus sama pemerintah kan? Iya. Iya, disembunyikan. Dan sekarang yang lagi heboh sebenarnya vaksin terhadap anak itu sudah banyak juga yang meninggal. Nah, Ya kan ada yang kemarin tuh di mana Sulawesi, Sulawesi, di Jombang, Jombang, di mana-mana. Pak sadar Pak, negaramu ini kamu hadir di tengah rakyat untuk melindungi nyawa rakyat. Rakyat Jawa itu bukan untuk kelinci percobaan. Dan di sini ada indikasi pembunuhan massal Ya. di balik COVID dan vaksin. Ya. Berarti sama aja itu genosida. Berarti ada konspirasi kejahatan terhadap rakyat yang dilakukan oleh orang istana. ya itu. Ya, berarti berarti KPK Anda tetap harus bongkar mafia COVID PCR gate ya kan yang melibatkan istana termasuk Pak Luhut Erik dan lain-lainnya. Betul. Jadi apa yang terjadi di Indonesia ini sebenarnya konspirasi kejahatan Ya. di balik COVID ya kan yang itu harus diungkap. Kita lagi bicara vaksin. Kan selain vaksin untuk anak usia 6 sampai 11 tahun. Tadi pagi saya dapat mengenai vaksin juga untuk orang tua. Karena mereka ya lansia, karena mereka sudah vaksin 1-2. Sekarang mereka diwajibkan untuk vaksin booster. Vaksin yang ketiga. Saya nggak rela orang tua saya usia 80 tahun suruh vaksin booster. Emang kamu udah uji coba? Orang tua saya bukan uji coba, saya nggak mau. Saya tanya, itu vaksin booster buat apa? Buat biar nggak kena COVID. Nyatanya yang kena COVID udah vaksin semua, udah vaksin lengkap. Nggak jaminan, dia vaksin booster dia belum tentu nggak kena COVID juga. Jadi ya udah, untuk apa paksa dia kena vaksin? Untuk apa paksa dia untuk vaksin booster? Nggak ikhlas, nggak mau. Sebenarnya gini, satu solusinya sebenarnya Jokowi mundur karena Jokowi ini sudah gagal sebagai presiden dan untuk melindungi rakyatnya dia juga udah gagal. Jadi Jokowi gagal melindungi negara dan melindungi nyawa rakyat. Ya. Dan arah negara ini mau kemana juga nggak jelas. Ya. Terutama untuk penanganan COVID udah amburadul. Dan penanganan COVID itu bukan diserahkan sama orang yang bukan ahlinya. Ya. Masa mohon maaf ya, Pak Luhut itu nggak ada hubungannya dengan bidang kesehatan. Itu nggak ada. Gimana rakyat mau percaya?
Sedangkan dia aja terlibat dengan kasus-kasus yang menghebohkan, terlibat VCR gate, ya kan? Istilahnya integritasnya aja rakyat sudah nggak percaya, benar nggak? Ya, ini nih. Bu Tita sampaikan, ini problem-problem ini banyak sekali negeri ini, Bu Tita. Ada problem vaksinasi anak, sekarang vaksin booster lagi, kemudian ada korupsi juga. Nah, belum lagi sembako segala macam. Menurut Iya. area-area Surabaya piye iki? Kalau menurut saya sih area Surabaya ya, Ya. saatnya ini emak-emak atau ibu-ibu atau bunda-bunda ya di luar sana sadar gitu bahwa ini sudah bukan saatnya untuk menunggu. Karena apa? Makan susah, belanja apa-apa semuanya naik. Bahan bakar, bahan untuk gas, sembako, semua pada naik. Ya mungkin kalau untuk ekonomi yang di atas atau Mampu. mungkin pejabat ya Iya. mungkin ya Betul. yang kita sumbang justruan itu nggak ada masalah. Tapi untuk yang menengah ke bawah, kita mau makan apa tiap Iya. hari kalau selalu Iya. belanja tempe aja Iya. kedelai bahannya mahal Iya. naik. Nah, Terus untuk minyak goreng juga naik. naik. Iya. Telur juga yang Iya. biasanya 20.000 sekarang jadi 30.000. Terus Listrik juga gizi, naik. Listrik terutama Listrik naik lagi diam-diam. dan diem. Ini bahan bakar Pertamax, Pertalite kemungkinan dibatalkan ya, tapi Iya, belum pasti. Tapi di lapangan sudah kosong. Nah, sudah Itu kosong. belum diputuskan Putuskan, sudah kosong. kosong. Jadi Ah. kita mau gimana ini? Padahal sudah ada Jokowi udah batalin. Nah, Tapi Jokowi udah dibatalin, sudah barang udah kosong. Tapi barang kosong. Udah Jadi- banyak pom-pom bensin ya. Nah, betul Iya. banget. Terus kita mau gimana ini? Mau diam sampai kapan? Ayolah Ma, ayolah Bu, ayolah kita bergerak. Ini tuh untuk diri kita dan masa depan anak-anak. Jadi kalau bukan kita yang bergerak atau emak-emak dan bunda-bunda di luar sana bergerak, siapa lagi gitu loh. Iya, iya. Yuk, gerak bareng-bareng yuk. Oh ya, kita Yes. tanggal 13 kita ada demo. Ya. Kita ada 3 titik untuk Kemenham, Iya, Kemenkumham. Kemenkumham, ke Kementerian Kesehatan dan terakhir di KPK. Iya. Tanggal 13 jangan lupa ya, nanti info selanjutnya dari ARM. Yes. Oke. Apalagi nih, jadi sebelum Iya. kawan-kawan nanti berikan himbauan, ajakan, statement aksi tanggal 13. Jadi para pemirsa di seluruh Nusantara tanah air, Anda dengarkan tadi bahwa dinamika politik kita yang hari ini di bawah pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf ini memang sudah semakin memprihatinkan kondisi rakyat, di mana terlalu banyak kebijakan yang pro kepada oligarki. Nah, kawan-kawan ini nanti rencananya tanggal 13 Januari itu akan melakukan aksi lagi turun ke jalan bersama Aliansi Rakyat Menggugat. Yang pertama itu di Kementerian Kesehatan. Di Kementerian Kesehatan itu tadi membahas terkait masalah kebijakan vaksinasi. Kita minta mencabut mandatori vaksin, kemudian menolak kewajiban vaksinasi kepada anak di bawah 6-17 karena sudah banyak yang meninggal, ya kan, karena juga banyak problem-problem dialami. Jadi seakan-akan pemerintah kita ini menjadi salah marketing bagi produsen-produsen vaksin. Dan juga terbukti bahwa kebijakan vaksinasi ini adalah hanya untuk memperkaya para pejabat-pejabat kita. Buktinya tes PCR yang berbisnis sudah jelas itu para pejabat-pejabat kita. Makanya ketika Pak Luhut, Pak Erick Thohir, Pak Jokowi bicara tentang bagaimana wajib vaksinasi, saat ini rakyat sudah tidak percaya. Karena himbauan seruan itu hanya akan memperkaya Anda saja. Yang kita nggak tahu dananya mungkin dipakai nanti buat Pilpres yang 2024. Sehingga Anda harus mengorbankan begitu banyak rakyat. Sudah banyak anak-anak kami yang meninggal. Ingat, satu nyawa itu sama dengan Anda tidak menghargai nyawa seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Jangan satu nyawa itu, jangan Anda anggap enteng. Anda yang membuat kebijakan, Anda juga yang harus bertanggung jawab. Anda membuat kebijakan, memaksakan kebijakan ketika ada korban, Anda pura-pura nggak tahu. Anda tidak mau bertanggung jawab. Nggak boleh. Sebagai pemerintah harus bertanggung jawab. Makanya kalau udah ada korban, seharusnya kebijakan itu segera dihentikan. Namun seakan-akan Anda memaksakan. Nah, ini menjadi pertanyaan besar juga.
bagi rakyat. Kok sudah kebijakan ini menimbulkan banyak korban, secara logika juga nggak nyambung, semuanya terlalu berlebihan dan mengada-ngada dan cenderung memeras rakyat. Dengan kebijakan-kebijakan ini perputaran ekonomi menjadi melemah, kemudian harga bahan pokok menjadi naik, harga listrik naik, harga minyak naik, harga sembako naik. Emak-emak udah pada menjerit semua. Ya kan, jangan dipastikan ini keterlibatan oligarki kekuasaan yang berkuasa hari ini. Kartel-kartel mafia sembako ini harus segera diusut juga oleh KPK. Kartel-kartel yang suka menimbun makanan, kebutuhan bahan pokok ini harus segera ditindak keras oleh para pejabat, terutama aparat kepolisian, kejaksaan, KPK. Ini tindak tegas karena sudah sangat merugikan. Itulah makanya kita itu akan mendatangi juga daripada Kemenkumham, Kementerian Hukum dan HAM untuk mempertanyakan duit kewarganegaraan. Duit kenegaraan ini berpotensi untuk dapat melegalkan para imigran gelap, tenaga kerja asing asal Cina ini menjadi warga negara di negeri kita, ya kan? Kemudian daripada itu juga terkait masalah kebijakan karantina, kebijakan apalagi ini tenaga kerja asing yang begitu gampang masuk ke Indonesia. Sepertinya tidak ada hambatan bagi mereka, sementara pekerja-pekerja kita, TKI kita yang pulang dari luar negeri, bisa saja mereka dengan uang pas-pasan karena COVID juga, negara tempat mereka bekerja juga sedang susah, kesulitan. Pulang ke sini malah menjadi banjakan baru bagi para pejabat untuk memeras mereka dengan alasan karantina 14 hari. Nah, ini semua adalah permainan elit sehingga membuat rakyat sudah muak, rakyat makin benci dengan rejim ini. Sehingga kita simpulkan bahwa rejim Jokowi Ma'ruf adalah pemerintahan yang gagal mensejahterakan rakyat, gagal melindungi tumpah darah rakyat Indonesia, juga gagal mencerdaskan rakyat Indonesia. Sehingga kita dengan tagline-nya Aliansi Rakyat Menggugat karena telah melalui banyak kegagalan yang tidak sesuai dengan konstitusi mata kita, teriakan Jokowi mundur. Sekali lagi, karena gagal mensejahterakan rakyat, gagal menjaga tumpah darah rakyat Indonesia, gagal mencerdaskan kehidupan bangsa, maka Jokowi mundur. Nah, untuk itu kawan-kawan sekalian, saya persilakan ada yang mau memberikan ajakan terkait masa aksi tanggal 13 yang akan dilaksanakan tanggal 13 hari Kamis 13 Januari pukul 10.00 sampai selesai. Titik kumpul di mana lagi ini, di depan Indorama. Silakan. Sorry, saya bahas lagi mengenai silakan. Dari beberapa hari yang lalu, yang waktu akhir bulan Desember, saya ada bicara masalah fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kita berharap banget tahun 2022 ini ada perubahan masalah fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif. Jangan ini 3 fungsi jadi satu, semua di bawah oligarki kekuasaan. Nggak guna ada eksekutif, legislatif dan yudikatif kalau ini semua jadi satu. Makanya nanti tanggal 13 tunggu aksi kita di Kemenkes sebagai eksekutif, Kemenkumham harusnya bagian dari yudikatif toh harusnya, dan KPK juga. Tunggu kita di sana, ikut sama kita. Ayo kita demo rame-rame, sama-sama. Tagline tetap Jokowi mundur. Ada tambahan sedikit terkait dengan pemberhentian para peneliti di Eijkman Institute. Jadi ini saya khawatir pemberhentian Eijkman Institute ini karena pemerintah sudah tidak sanggup membayar gaji. Ya kan, satu. Yang kedua, ini kan para peneliti, para profesor, ahli-ahli di situ. Eijkman Institute, karena Eijkman ini pernah mendapat hadiah Nobel. Ya kan? Loh, kenapa lembaga kita di sini dari sekian ratus ahli di situ, kok sekarang dikeluarkan begitu saja tanpa pesangon, tanpa apa, kan gitu dia. Ahli-ahli dihilangkan, jabatan wakil menteri ditambah. Itu dia, makanya itu. Nah, jadi saya mencurigai jangan-jangan ahlinya sengaja dibuang supaya mereka tidak melakukan penelitian terhadap virus ini, biar virus ini tetap menjadi bisnis empuk bagi oligarki dan kaki tangannya di kekuasaan. Itu aksi tanggal 13. Nah, oleh sebab itu
saya atas nama Aliansi Rakyat Menggugat mengajak kepada teman-teman alumni dari berbagai kampus, ya kan, juga para aktivis dan siapapun Anda, kita turun untuk kita perbaiki negeri ini supaya jangan sampai kita ini makin lama makin terjerembab di tengah suasana seperti ini. Dan memang kalau negeri ini, rejim ini tidak mampu lagi, kita sama-sama datang ke DPR meminta supaya Jokowi mundur. Kenapa kami memilih turun ke jalan? Karena ruang-ruang parlemen, ya kan, ruang-ruang kekuasaan dan ruang-ruang pengadilan itu sudah pengap, tidak berfungsi lagi, sudah menjadi letoy, disfungsi, sudah tidak ada berfungsi, tidak ereksi lagi. Maka jangan salahkan rakyat dengan turun ke jalan, karena itu satu-satunya dipunyai rakyat untuk melahirkan perubahan menuju revolusi. Jangan lupa tanggal 13 hari Kamis jam 10 kita ada aksi Kamis Manis. Jadi rakyat bersuara itu di Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan KPK. Siapapun Anda, baik yang pinter-pinter dan siapapun tokoh-tokoh, silakan datang. Indonesia butuh orang pinter dan waras yang peduli negeri ini. Jangan Anda bangga dengan kepintaran Anda kalau Anda jadi penjilat rezim dan jadi boneka daripada rezim. Saatnya Anda bersuara, gunakan kepintaran Anda untuk bela rakyat dan sama-sama turun ke jalan bersama rakyat. Jangan lupa tanggal 13 Januari jam 10 di Kamis Manis. Apa lagi? Jangan lupa teman-teman, ibu-ibu yang punya anak, ayo turun. Kita sayang sama anak kita sebagai generasi penerus bangsa. Siapa lagi kalau bukan kita? Yuk turun ke 13 ke hari Kamis Januari ya, 13 Januari jam 10 pagi kita tunggu. Hari Kamis Manis. Oke. Kamis manis. Yuk, yang merasa satu daerah dengan saya, arek Surabaya apa arek Jawa Timur, tekolah saiki nanggone acara niki tanggal 13 ya. Tanggal 13 Januari tahun 2022 jam 10 isuk sampai bubar. Ojo lali ya, Rek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di seluruh Nusantara tanah air, itu tadi hal-hal penting yang disampaikan, bahwa insya Allah Aliansi Rakyat Menggugat akan kembali turun ke jalan dengan judul aslinya Kamis Manis. Akan terus menyuarakan kritikan dan suara-suara hati rakyat itu di depan kantor Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, di kantor Kementerian Hukum dan HAM, dan kemudian di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Karena tiga institusi ini sangat terkait dengan nasib-nasib kepentingan rakyat Indonesia hari ini yang terjolimi, yang termarginalkan, yang tidak pernah dipedulikan. Karena ruang-ruang yang ada di eksekutif, ruang-ruang yang ada di DPR, yang seharusnya menjadi suara rakyat, corong rakyat sebagai legislatif untuk menyuarakan segala kepentingan rakyat kepada eksekutif maupun yudikatif, tersekat-sekat oleh kepentingan oligarki. Bahkan anggota DPR kita sudah menjadi bagian daripada oligarki. Begitu juga yudikatif kita yang seharusnya bela rakyat, membela keadilan, malah membela seluruh kepentingan kaum oligarki. Karena ruang-ruang tersebut sudah tertutup, maka rakyat menggugat hari ini. Rakyat turun ke jalan hari ini menggugat atas kegagalan rezim Jokowi ini mensejahterakan. Maka dari itu kita nyatakan Jokowi mundur. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi kawan-kawan semua.